think he was really fast from qualify. Race 1, lap time was everybody really fast. We see how they do in second race. Langsung heboh. Kombonya gila banget. Veda Ega Pratama nekat gabungkan dua teknik balap kelas dunia di tes terbaru Aspar Spanyol. Bos HRC terpana mengaku takjub sampai beri pernyataan yang sangat mengejutkan ini. Simak informasi yang akan membuat kalian tercengang berikut ini. Subrek lacok. Hahaha. Hasil pramusim Moto3 terbaru menempatkan nama Veda Ega Pratama dalam sorotan yang semakin serius. Bukan sekadar cepat, performa pembalap muda Indonesia ini dinilai sangat menjanjikan oleh berbagai pihak di paddock. Adaptasinya terhadap ritme balap internasional tergolong cepat, race pace terlihat stabil, dan yang paling penting, mental bertandingnya tidak menunjukkan tanda-tanda ciut meski akan berhadapan langsung dengan pembalap yang lebih matang, pengalaman di lintasan dunia. Bagi Veda, Moto3 bukan hanya tentang mencatat waktu tercepat dalam satu putaran. Kelas ini menuntut ketahanan mental, kecerdasan membaca situasi balap, kemampuan menjaga posisi, serta konsistensi dalam duel jarak dekat. Dan dari apa yang terlihat sejauh ini, Veda mulai memahami bahwa balap motor di level dunia adalah permainan strategi, bukan sekadar adu gas. Informasi dari paddock menyebutkan, pada tes terbaru di sirkuit Aspar, Spanyol, performa Veda Ega Pratama terlihat semakin matang dan terkontrol. Salah satu aspek yang paling disorot adalah kemampuannya mengombinasikan teknik corner sliding dengan late braking secara presisi. Ini bukan teknik yang bisa dilakukan oleh pembalap biasa. Menurut sejumlah kru paddock, hanya pembalap dengan bakat alami, kepekaan tinggi terhadap motor, serta keberanian mengambil risiko terukur yang mampu mengeksekusi gaya balap seperti ini secara konsisten. Dari sisi tim, Honda Team Asia juga menjadi faktor penting dalam perjalanan Veda. Tim ini dikenal sebagai lingkungan yang relatif ideal bagi rookie asal Asia. Honda Team Asia memang dirancang sebagai jalur pengembangan, bukan sekadar pengisi grid. Banyak pembalap Asia sebelumnya ditempa di sini, meski tidak semuanya berhasil naik kelas. Perbedaannya, Veda datang dengan modal prestasi yang jelas serta ekosistem sponsor yang sangat kuat, sesuatu yang jarang dimiliki pembalap muda Asia pada fase awal karier mereka. Lalu muncul pertanyaan besar yang mulai ramai dibicarakan. Apakah Veda Ega Pratama memiliki peluang naik ke Moto2 bahkan MotoGP? Jawabannya mungkin dan realistis, namun dengan catatan khusus. Secara jalur, Veda sudah berada di trek yang benar. Moto3 menuju Moto2, lalu MotoGP adalah jalur standar pembinaan pembalap dunia. Masuk ke Red Bull Rookies Cup saja sudah menjadi bukti bahwa ia lolos dari penyaringan talenta tingkat global. Debut di Moto3 bersama tim yang tepat ditambah dukungan besar dari sponsor adalah fondasi yang sangat kuat. Namun, MotoGP bukan hanya soal bakat mentah. Kelas tertinggi ini menuntut konsistensi jangka panjang, kemampuan berkembang setiap musim, serta kecerdasan dalam memilih waktu naik kelas. Sejarah mencatat, banyak pembalap cepat yang gagal bukan karena kurang berbakat, melainkan karena naik terlalu cepat atau justru stagnan terlalu lama di Moto3. Disinilah posisi Veda menjadi menarik. Ia masih sangat muda dan justru faktor usia ini bisa menjadi keuntungan besar. Veda memiliki waktu untuk belajar, melakukan kesalahan, bangkit, dan memperbaiki diri tanpa tekanan usia atau tuntutan instan. Jika Veda mampu menjaga beberapa aspek kunci, konsisten finish di papan atas atau meraih podium di Moto3, menunjukkan perkembangan racecraft, bukan sekadar lap time, serta menjaga fokus dan disiplin di luar lintasan, maka peluang naik ke Moto2 akan terbuka lebar dalam 2 hingga 3 musim ke depan. MotoGP tentu berada di level yang jauh lebih brutal. Namun dengan jalur Red Bull, prestasi yang terus meningkat, serta dukungan finansial yang stabil, Veda Ega Pratama saat ini adalah salah satu pembalap Indonesia paling realistis untuk bermimpi sejauh itu. Singkatnya, potensinya nyata, jalurnya benar, sponsornya kuat. Kini tinggal satu hal yang paling menentukan, konsistensi dan kesabaran. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, publik balap Indonesia memiliki alasan yang masuk akal untuk benar-benar berharap, bukan sekadar bermimpi.
Kalau melihat progres Veda dari junior sampai sekarang, kelihatan jelas bahwa ini bukan proyek instan. Tekniknya rapi, cara dia membaca balapan juga dewasa untuk ukuran rookie. Banyak pembalap cepat tapi panik saat duel. Veda justru terlihat tenang. Ini ciri pembalap yang bisa bertahan lama di level dunia. Moto3 itu kelas paling kejam buat rookie, karena selisihnya rapat dan duel konstan. Kalau Veda bisa stabil di sana, itu sudah pencapaian besar. Teknik sliding dan late braking yang mulai dikuasai itu modal penting buat naik kelas. Tinggal konsistensi yang diuji. Yang sering dilupakan fans adalah pentingnya tim. Honda Tim Asia bukan tim instan, tapi jalur pembinaan. Kalau Veda ditempa di sana dengan sabar, peluang naik ke Moto2 justru lebih sehat dibanding lompat terlalu cepat. Karier panjang jauh lebih penting dari hasil sesaat. Gue suka cara narasi ini menekankan mental. Banyak pembalap cepat hilang karena tekanan. Dari yang kita lihat, Veda belum terlihat terbebani ekspektasi publik. Ini bagus. Pembalap yang kuat mentalnya biasanya berkembang lebih stabil. Masuk Red Bull Rookies Cup saja sudah bukti kualitas. Itu ajang paling ketat di dunia. Kalau sekarang dia tampil matang di Moto3, artinya fondasinya kuat. MotoGP memang jauh, tapi jalurnya sudah benar. Menurut gue, fans Indonesia harus belajar sabar. Jangan tiap race dituntut podium. Proses itu penting. Dari performa pramusim saja sudah kelihatan Veda bukan numpang lewat. Biar dia berkembang natural, hasil besar akan datang sendiri. Teknik corner sliding bukan sekadar gaya, tapi soal feeling dan kontrol motor. Kalau kru paddock saja mengakui itu bakat alami, berarti Veda memang punya sesuatu yang spesial. Tinggal diasah dan dijaga konsistensinya. Yang bikin optimis adalah kombinasi prestasi dan sponsor. Banyak pembalap berbakat mentok karena dana. Veda tidak. Dengan ekosistem seperti ini, peluang naik kelas jauh lebih terbuka asal performanya stabil. MotoGP bukan sprint tapi maraton karier. Veda masih sangat muda dan itu keuntungan besar. Dia punya waktu untuk gagal, belajar, dan bangkit. Ini justru fondasi pembalap besar di masa depan. Untuk pertama kalinya, saya melihat pembalap Indonesia dibahas secara serius, bukan karena nasionalisme, tapi karena kualitas. Ini langkah besar. Kalau Veda terus berkembang seperti ini, namanya bisa benar-benar tercatat di sejarah balap dunia. Kalau melihat progres Veda dari junior sampai sekarang, kelihatan jelas bahwa ini bukan proyek instan. Tekniknya rapi, cara dia membaca balapan juga dewasa untuk ukuran rookie. Banyak pembalap cepat tapi panik saat duel. Veda justru terlihat tenang. Ini ciri pembalap yang bisa bertahan lama di level dunia.